Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidil wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita membahas kitab Bidayatul Hidayah. Sudah sampai pada pembahasan yaitu penyakit ujub dan takabur. Penyebab orang menjadi ujub itu orang yang kagum melihat dirinya kemudian membanggakan. Misalnya dia ahli ibadah, itu menjadi satu kebanggaan. Nah, ini termasuk virus penyakit batin. Kenapa orang bisa membanggakan terkait dengan ibadah? Karena dia tidak menyadari bahwa hakikatnya seorang hamba bisa beribadah itu atas dasar kekuatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang hamba yang memahami tentang hakikat dirinya, yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa kecuali dengan Allah, maka pada saat ibadah yang nampak dan muncul dalam pikirannya yaitu Allah. Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberikan anugerah kita mudah melaksanakan zikir, ngaji, riyadhah, mujahadah dan lain sebagainya. Jadi orang yang terhijab dalam memandang Allah, dampaknya adalah munculnya ujub. Ketika seorang ujub melihat dirinya dengan bangga, pasti sebagai pertanda dia melupakan Allah. Kalau dia ingat Allah, niscaya sulit untuk ujub. Apa yang mau dibanggakan? Kita bisa sholat, ini juga semua atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang terhijab, merasa ibadahnya itu hasil dari prestasinya. Nah, bahaya dari ujub itu yaitu munculnya sifat kibir, yaitu sombong. Kalau dia berilmu, maka dia tidak mampu mengembalikan kepada Allah bahwa ilmunya semuanya dari Allah, tapi yang dia lihat ini adalah ilmuku, ini adalah kehebatanku. Ini orang yang terhijab. Orang yang terhijab dalam memandang anugerah rezeki misalnya, dia diberikan rezeki yang melimpah, diberikan karir yang bagus, diberikan dagang yang mudah beruntung, tapi karena tidak mampu memandang Allah yang memberikan
pintu-pintu rezeki, akhirnya dengan rezekinya dia bangga melihat kehebatan dirinya tanpa mampu mengembalikan kepada Allah. Akhirnya menjadi orang sombong, merasa harta bendanya hasil kerja kerasnya. Jadi orang yang berilmu ketika terkena ujub sombong dengan ilmunya. Orang yang ahli ibadah ketika terkena ujub juga akan sombong dengan ibadahnya. Orang yang memiliki kekayaan ketika terkena penyakit ujub akan sombong dengan kekayaannya. Begitu juga orang yang sedang menjabat ketika terkena virus ujub maka akan sombong dengan jabatannya. Padahal semua itu perasaan-perasaan ujub tadi, sombong tadi itu hanya sifatnya khoyali, imajinasi. Merasa dirinya hebat, ternyata tidak hebat. Merasa dirinya berilmu, tapi suatu ketika ada satu ilmu yang tidak dipahami. Baru dia sadar. Orang yang merasa kaya suatu saat diingatkan oleh Allah, dijewer oleh Allah, misalnya tiba-tiba sumber rezekinya, misalnya yang dibanggakan karena jabatannya ternyata ya tidak bisa dipertahankan, akhirnya muncul kesadaran. Oh iya, ternyata yang punya kekuasaan ya itu Allah. Orang yang bangga dengan hartanya, ketika sumber-sumbernya ditutup oleh Allah, baru menyadari ketidakberdayaannya. Orang yang berilmu ketika sombong dengan ilmunya, tapi suatu saat ya ternyata masih banyak ilmu yang belum diketahui. Gitu. Jadi ujub ini sangat bahaya sekali kalau menimpa seorang yang berilmu, ya akan menjadi ilmunya itu bukan sebagai anugerah Allah, tapi ilmunya menjadi penyebab kesombongan. Maka dalam hal ini Syekh Nawawi dalam syarahnya itu menjelaskan, wa'lam annal insan, wa'lam dan ketahuilah annal insana sesungguhnya manusia la yasta'zimu tidak merasa agung nafsahu pada dirinya illa wa huwa ya'taqidu kecuali dia meyakini annalaha sifatun min sifatil kamal, dia merasa memiliki sifat yang sempurna. Diniatan baik persoalan agama au dunyawidatan atau persoalan dunia. Jadi orang yang sombong itu ada pemicunya, merasa dirinya memiliki sifat yang sempurna, yaitu tidak mampu memandang Allah, ya intinya. Kemudian merasa ilmunya, ibadahnya itu hasil kerja kerasnya, bukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka menurut Imam Ghazali, fa asbabul kibri, bermula sebab sifat sombong, kibir sombong, itu sab'atun ada 7. Ya, jadi Imam Ghazali ini spesialis pakar ilmu batiniah. Jadi kalau ada orang yang secara fisik sehat tapi batiniahnya keropos karena tidak sadar ternyata penyakit ujub, takabur, riya, hasud, ghibah, namimah, semua ada pada dirinya. Kalau ibadah, kalau tidak ada riyaknya nggak semangat. Setelah ibadah terus menepuk dada, gua hebat.
Ini orang yang seperti ini pertanda dia sedang dibelenggu oleh penyakit ujub dan kibir, sombong, yang sesungguhnya dia dalam pengendalian yaitu iblis. Karena yang punya sifat sombong itu iblis. Ya terkadang tidak sadar. Iblis masuk ke dalam diri kita tanpa disadari, dia dengan lembutnya ya seolah-olah ini adalah kehebatan saya gitu. Padahal ketika muncul keakuan yang dominan, itu sesungguhnya pintu masuknya ujub dan takabur. Ya, kembali ke pembahasan bahwa sebab-sebab kibir, sombong itu ada 7. Al-awwalu, yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Gitu. Ya, jadi ilmu menempati posisi paling pertama sebagai penyebab kesombongan. Maka di sini kita bisa melihat ya, orang yang ahli ilmu dalam keislaman. Ya, contoh misalnya dia ahli nahwu shorof. Ya, dia menguasai betul teori nahwu shorof. Ditambah ahli usul fikih, tambah ahli ilmu balaghah, bayan, mantek. Ya. Terus dia ahli bahsul masail misalnya. Ini kalau tidak dikendalikan dengan ilmu tasawuf, ilmu ini akan menyeret, tergelincir pada penyakit ujub dan kibir. Merasa dirinya hebat dengan segala ilmunya, bisa menjawab segala persoalan agama, lupa diri bahwa hakikatnya yang punya ilmu itu Allah. Akhirnya menepuk dada, saya paling hebat, saya paling alim, saya paling faqih. Menepuk dada, tidak mau menurunkan tensinya untuk tawadhu, tidak mau. Kenapa? Karena hatinya masih menjadi tempat bersemayamnya ujub dan takabur. Ya, ujub dengan ilmunya, akhirnya sombong dengan ilmunya. Maka ada kisah ya, kisah nyata ini. Ada seorang santri yang luar biasa ilmunya. Ya memang di pesantren itu tertib dalam pembahasan keilmuan, mulai dari yang ilmu alat, ilmu fikih, usul fikih, semua komplit, sehingga ya, orang ini menjadi ya pendekar bahsul masail. Ya, ketika bahsul masail, ya seringkali muncul egonya tadi, merasa paling hebat, sehingga terkadang kurang adab terhadap sesepuh senior gitu ya, karena dia merasa hebat gitu. Sekalipun dia ya memiliki argumentasi yang benar. Ini dampak yang oleh Imam Ghazali disebut penyebab utama sifat sombong adalah ilmu, sehingga kehilangan adab dan akhirnya ya santri ini dinasihati oleh gurunya, coba kamu ngaji tasawuf. Nah, setelah ngaji tasawuf baru tensinya menurun, egonya menurun, keakuannya menurun. Yang dulunya merasa paling hebat saya, setelah belajar tasawuf malu. Yang punya ilmu Allah, yang hebat hanya Allah. Ya, makhluk ini hanya ketitipan. Namanya ketitipan itu tidak punya hak memiliki.
hanya ketitipan ilmu. Nah ini ya dampak dari ngaji tasawuf ini akhirnya membuat ya bisa menghilangkan keakuan, tawadhu, dan bisa beradab. Seandainya dia bahsul masail tetap mengedepankan akhlak dan adab, ya tidak ya menunjukkan keakuannya dan kehebatannya. Nah, jadi ini yang penting sekali, bahwa setelah ilmu-ilmu lahiriah ini kita komplit, ya jangan sampai kita lepas kontrol. Kalau lepas kontrol pasti ujub takaburnya tinggi, sombongnya tinggi, keangkuhannya tinggi. Maka salah satu cara untuk menundukkan supaya menyadari tentang hakikat diri, belajarlah ilmu tasawuf, belajarlah ilmu tarekat supaya tawadhu gitu. Tawadhu dengan ilmunya, tawadhu dengan kedudukannya. Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah ngendiko, sudah dawuh. Afatul ilmi, bermula bahayanya ilmu. Al-khuyala'u, itu sombong. Gitu. Jadi afatnya orang yang ahli ilmu, ya lintas disiplin keilmuan, kalau tidak dikontrol dengan ilmu tasawuf dan ilmu tarekat, munculnya sifat khuyala, sombong. Gak ada orang yang paling hebat yang bisa menandingin saya. Itu nggak ada apa-apanya. Ini namanya khuyala, sombong. Semua direndahkan. Nah, ini bahayanya orang berilmu tapi tidak diberikan bagaimana cara mengontrol ilmu supaya ilmu ini bisa berbuah pada adab dan akhlak. Ya tidak ada lain kecuali ngaji ilmu tasawuf, ya, dan ilmu tarekat. Wal ilmul hakiki, dan bermula ilmu yang hakiki, ilmu yang sesungguhnya. Apakah benar orang yang berilmu itu harus khuyala, sombong? Tidak juga. Karena ya, sesungguhnya ulama itu ya orang yang di dalamnya ada khosyatullah, rasa takut kepada Allah. Kalau sombong itu penyakitnya iblis, ya virusnya iblis, kenapa harus pakai berpakaian dengan pakaiannya iblis? Gitu. Kalau dia takut kepada Allah, ya mestinya tawadhu. Gitu. Wal ilmul haqiqi walladzi ya'riful insan bihi nafsahu wa rabbahu. Ilmu hakiki yaitu ilmu yang mengetahui tentang manusia, ya, dirinya dan Tuhannya. Dan dia selalu takut di akhir pungkasan perjalanan hidupnya itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu dia yang ditakuti itu. Jangan sampai dengan ilmu yang sudah dimiliki luar biasa ini kemudian menyebabkan kesombongan, keangkuhan, dan terbawa sampai akhir hayat. Akhirnya mati dalam keadaan kesombongan. Orang yang berilmu, yang hakiki, dia selalu melihat introspeksi ke dalam diri, ya, melihat akhir dari perjalanan hidupnya itu, berharap diberikan husnul khotimah. Nah, supaya husnul khotimah, dia selalu melakukan introspeksi, muhasabah ke dalam diri. Kira-kira ilmu yang sudah saya pahami ini sudah saya amalkan belum? Kira-kira ilmu yang saya miliki ini bisa berbuah tawadhu atau belum? Terus dia berpikir ke dalam diri untuk memperbaiki batiniahnya.
Kemudian yang wasani yang kedua yang menjadi asbabul kibri, penyebab sombong, al amalu, yaitu ahli amal, wal ibadatu, dan ahli ibadah. Ini ternyata orang yang rajin beramal, rajin ibadah, ini mudah menjadi sasaran iblis. Untuk apa? Untuk dibisiki dengan penyakit-penyakit sombong. Jadi dia ibadahnya sudah bagus, tapi iblis masuk. Ya. Orang yang ahli amal, kemudian iblis bisikin, wah Anda hebat, amal Anda luar biasa, nggak ada satu kampung yang menandingi Anda. Gitu. Langsung GR, iya ya, saya paling hebat satu kampung ya, yang lain nggak ada apa-apanya. Ini bisikan iblis. Ya, gitu. Wal ibadah dan al ibadah, ibadah juga sama. Ibadahnya dia semangatnya bagus, tapi ketika dia tidak kontrol, iblis masuk, datang bisikin, Anda luar biasa, sholat 5 waktu istiqomah, berjamaah di masjid, datang selalu lebih awal, dan juga disempurnakan dengan sholat, ya sholat qobliyah dan ba'diyah. Nggak ada orang yang sehebat Anda. Ini iblis membisiki di dalam batinnya. Kalau dia mengiyakan, oh iya ya, saya hebat ya, ini sudah jatuh pada ujub dan takabur. Maka ketika bisikan-bisikan negatif tadi harus dilawan. Tidak, yang hebat hanya Allah. Yang memberi kekuatan aku beribadah adalah Allah. Yang memberikan aku beramal adalah Allah, bukan aku. Aku hanya sebagai seorang hamba. Ini teknik bagaimana melawan virus, ya, bisikan iblis ketika masuk membisiki diri kita. Fal ulama uban, dan bermula para ulama. Ulama juga sama. Ulama ini kan jamak dari alim, ya, jamaknya ulama. Ya. Orang yang berilmu, ya artinya ilmunya itu ya lumayan komplit lah, gitu. Disebut ulama itu ya ilmunya komplit, ya, nahwu sorobnya bagus, ya, ngaji fikihnya bagus, usul fikihnya bagus, balaghahnya bagus, ilmu Quran, ilmu hadisnya bagus, semua bagus, komplit ilmunya. Nah ini kalau nggak disempurnakan dengan ilmu tasawuf, ada bahayanya, yaitu tadi ujub. Bisa dilihat seorang ulama, ya kiai, ustadz, ajengan, atau siapapun yang tidak memahami ilmu tasawuf akan mudah terpleset pada penyakit ujub, merasa paling alim, merasa paling soleh, gitu, merasa paling hebat, merasa ya satu RT, satu RW, satu ke paling masyhur, ya. Ini penyakit-penyakitnya kiai, gitu. Jadi bukan berarti kalau sudah kiai itu terlepas dari tipu daya iblis, tidak. Levelnya dinaikkan, gitu. Ya, misalnya ada seorang kiai, ya, tidak sadar karena nggak pernah ngaji ilmu tasawuf, nggak sadar, iblis bisikin, kiai, wah sampean luar biasa, wah penjelasan uraian sampean dahsyat, gitu ya. Ini cara iblis membisikin seseorang. Kalau itu diiyakan, tidak dikembalikan kepada Allah, dia sudah terjebak. Oh iya ya, saya hebat ya, nggak ada orang sehebat saya. Itu. Ini cara iblis bagaimana ya
memberikan tipu daya terhadap orang yang berilmu. Kalau diiyakan, berarti dia terpleset pada tipu daya iblis. Jadi ini ya penting sekali ya, para ustadz, kiai ngaji tasawuf itu penting untuk menurunkan tensi. Jangan sampai ya ilmunya sudah luar biasa gitu, tapi tidak ada kontrolnya. Akhirnya tadi ujub takaburnya tinggi. Semua orang dianggap gak ada apa-apanya. Semua orang direndahkan. Yang hebat hanya saya. Ini bahayanya orang berilmu yang tidak didasari dengan ilmu tasawuf. Ya. Wal ubadu dan ahli ibadah itu. Fi afatil kibri, dalam bahaya kibir, ala salasai darajatin, atas 3 derajat. Jadi para ulama dan ahli ibadah ya, dalam cengkraman bahaya kibir atas ya, ada 3 derajat. Al-ula yang pertama, ayyakunal kibru mustaqirun fi qalbihi. Yang pertama yaitu kesombongan itu sudah menancap di dalam hatinya. Ini kalau seorang ulama atau seorang ahli ibadah, kalau sudah merasa tertancap di dalam hatinya bahwa saya paling alim, saya paling hebat, ketahuilah bahwa itu iblis sudah berhasil memasukkan virus ujub dan takabur ke dalam hatinya seorang kiai atau seorang ahli ibadah. Yara nafsahu khairan, akan terlihat dia melihat dirinya paling baik. Kiai-kiai lain dianggap nggak ada apa-apanya, orang lain tidak ada apa-apanya. Min ghairihi, dari selainnya. Illa annahu, kecuali sesungguhnya dia yastahidu, kecuali kalau dia ini ada lintasan merasa hebat, kemudian dia sadar, oh ya ini kan ujub, ini kan takabur. Ayastahida, dia bersungguh-sungguh untuk melawan lintasan-lintasan ujub dan takabur tadi. Tidak, saya bukan hebat, saya hamba yang fakir, hamba yang lemah. Semua ilmu milik Allah. Kami bisa beribadah atas anugerah Allah. Ini cara memerangi ya dialog dalam batin ketika iblis memprovokasi dengan sifat kibir dan ujub tadi. Harus dilawan. Wa yatawaddu, setelah dilawan ya, wa yatawaddu, dan akhirnya dia bisa bertawadhu, rendah hati. Ya, dia berilmu, ya alim sih, benar alim. Cuma rendah hati, tidak merasa berilmu. Karena dia menyadari hakikatnya yang punya ilmu Allah. Tidak ada yang perlu dibanggakan dan disombongkan. Andai dia ahli ibadah, dia menyadari, melihat bahwa saya bisa ibadah itu mutlak anugerah Allah. Jadi tidak layak aku bangga, karena semua anugerah dari Allah. Ini cara melawan lintasan-lintasan, yaitu penyakit ujub dan takabur. Kemudian berikutnya, as-saniyatu ayyadharu dzalika ala af'alihi bitarafu fil majalis. Jadi yang pertama tadi sudah tertancap di dalam hatinya merasa paling baik di antara yang lain. Ini pertanda kalau itu ada dalam diri kita, harus kita bersihkan. Itu
pertanda bahwa virus iblis, virus sombong sudah masuk ke dalam diri kita. Harus dibersihkan, harus dilawan. Yang kedua, yaitu ayat harudzalika ala af'ali, akan nampak ekspresi perbuatannya bitarafu fil majalis. Dia minta dimuliakan dalam majelis. Ya, maksudnya kalau ada kegiatan, ada acara, itu kalau tidak diposisikan kursi paling depan, itu dia akan menolak. Wih, ente nggak menghargai siapa saya. Saya ini kan, nah, ini pertanda dia ada ujub dan takabur. Tapi kalau ada orang yang alim alama, kok bersedia di belakang tanpa merasa dirinya tarofuk tadi, nah itu berarti dia sudah melatih diri bersikap tawadhu. Dia tidak harus di depan gitu. Kalau orang yang mengharuskan diri di depan, nah ini tadi karena sudah tertancap diri bahwa saya ini orang mulia, orang terhormat, orang punya kedudukan, maka posisi ya harus paling depan. Ini pertanda ujub takabur sudah masuk ke dalam diri seseorang. Wa taqaddum alal akron, dan dia ya selalu ya pengen paling di depan ya di antara yang lain. Pokoknya apa-apa ya pengen ditaruh di depan. Ini ciri-ciri orang yang sedang diperdaya oleh penyakit batin, yaitu ujub dan tawadhu, ujub dan takabur. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa penyakit sombong ayat haru al-kibru ala lisanihi hatta yatuhu ila da'wa wal mufakharah wa tazkiyatun nafs. Penyakit sombong itu juga kadang nampak ya melalui lesannya, ala lisanihi hatta yatuhu, sehingga mengajaknya ila da'wa, kepada ajakan, wal mufakharah ya, kesombongan, wa tazkiyatun nafs, dan tazkiyatun nafs. Ka'ayyakula, seperti dia berkata, al-abidu li ghairihi man huwa wa ma amaluhu wa min aina zuhtuhu wa yaqulu inni lam aftur mundu kada wa kada wala anal lail wa kana yaqulu al alim ana muftananun fil ulum mutaliun ala haqaiq wa ra'aitu minas syuyukh fulanan wa fulanan man anta wa ma fadluka wa man laqaita wa ma ladzi sami'ta minal hadis. Jadi maksudnya yang ketiga ini, orang yang menampakkan kesombongan melalui lisannya itu dengan cara dia menyombongkan ya dirinya. Ya contoh misalnya, ketika mendengar ada orang lain yang dianggap itu dia lebih baik gitu, dia nggak terima. Siapa dia gitu? Dia ngaji di mana? Dia mondok di mana? Siapa gurunya? Siapa pergaulannya? Dia nggak ada apa-apanya dengan saya. Ini yang dimaksud dengan yaitu menampakkan kesombongan melalui lisannya. Dia sudah riyadoh apa? Jadi tidak memiliki sifat tawadhu. Kalau orang yang memiliki sifat tawadhu, misalnya ada orang lain, ada ustadz lain, ada kiai yang lain yang dianggap dia itu istimewa, ya dia enjoy saja, senang saja, ya nggak apa-apa. Bisa jadi ya itu anugerah dari Allah.
tidak terus nggak terima batinnya. Oh nggak bisa. Di sini yang paling hebat hanya saya, selain saya nggak ada. Si itu, wah itu kapan ngajinya gitu. Jadi ketika mendengar ada orang sekampung atau di mana yang lebih baik dari dia nggak terima. Nah ini tanda-tanda bahwa dirinya ini sedang diliputi penyakit kibir. Nah, orang yang sudah bisa melepaskan diri, ya misalkan ada orang yang didengar, oh dia alim, dia alama, ya didoakan, ya alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa seperti beliau. Jadi adem, ya dia tawadhu, ya alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa seperti beliau. Itu. Jadi tidak terus direspon dia siapa, gitu. Ngajinya di mana, itu. Ini etika adab yang paling baik untuk menundukkan keakuan bagi seorang yang berilmu, ya melalui lesannya. Kemudian yang berikutnya, ada juga sebab lain seorang menjadi sombong itu. Wasababu as-salis an-nasab, ya, yaitu nasab. Ini. Jadi orang ribut-ribut soal nasab, ya. Ternyata di sini Imam Ghazali sudah bahas. Wasababu as-salis, penyebab munculnya kesombongan yang ketiga, yaitu an-nasabu, nasab. Falladzi lahu nasabun syarifun yastahqara man laisa lahu dzalik. Falladzi, maka bermula orang lahu baginya nasabun, memiliki nasab syarifun yang mulia. Saya keturunan A, saya keturunan Kiai A, saya keturunan Habib A, B, C, D gitu. Akhirnya sombong. Ya, ente siapa? Nenek moyang ente nggak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa itu. Ini bahayanya orang punya nasab yang mulia. Ujiannya di sini menyebabkan sombong dengan nasabnya. Tapi ada juga yang punya nasab mulia tapi tawadhu. Banyak itu. Saya bukan siapa-siapa. Itu. Kalau kakek nenek saya yang dikenal hebat-hebat itu kan mereka. Saya ya saya gitu. Jadi tidak membanggakan. Saya masih banyak kekurangan gitu. Terus ya, Anda kan dzurriyyah Rasul. Ya yang mulia kan Rasul, kalau saya masih banyak dosanya. Rasanya malu di hadapan Rasul gitu. Ini ciri-ciri orang yang tawadhu, tidak menyombongkan kenasabannya. Tapi kalau orang yang sombong dengan nasabnya, wah luar biasa. Ya, angkuhnya, sombongnya, kemudian menuntut orang yang nasabnya rendah ya untuk menghormati. Ini yang bahaya sekali. Dan kita perhatikan orang-orang yang punya nasab mulia tapi memiliki sifat tawadhu yang tinggi, luar biasa akhlak. Tidak merasa siapa-siapa dan tidak merasa apa-apa. Tapi kalau orang yang ya merasa punya nasab tinggi, tidak dibarengi dengan ilmu, maka ini menjadi alat kesombongan. Begitu juga orang yang merasa keturunan kiai, ya cucu kiai, anak kiai, ini juga bisa menimbulkan kesombongan, merendahkan orang lain. Ente siapa gitu. Ini oleh Imam Ghazali, ya ternyata orang yang membanggakan nasab, ya ini sebagai salah satu pemicu munculnya sifat sombong dan angkuh. Kemudian yang keempat, al-jamalu, yaitu orang yang diberikan paras, ganteng atau cantik. Ya, bagi perempuan misalnya diberikan anugerah
paras, cantik, ayu. Ini kalau nggak bisa kontrol diri juga menjadi pemicu munculnya sifat sombong. Padahal ya desain wajahnya itu mutlak oleh Allah, nggak ada keterlibatan siapapun. Maka nggak layak kalau disombongkan. Karena ya semua kalau misalnya disyukuri ya harus dikembalikan kepada Allah. Maka kalau ada orang ya diberikan kecantikan terus sombong, ini kan tandanya orang lupa diri. Yang memberi kecantikan itu Allah, yang memberi kegandengan itu Allah. Kenapa tidak dikembalikan kepada sang pemberi? Kita ini kan hanya pemakai gitu ya. Di sini dijelaskan ma yasri bainan nisa, ya biasanya yang terjadi di antara para wanita. Kemudian akhirnya menyebabkan wayat udzalika ilal ghibah, akhirnya menjadi tempat untuk rasan-rasan, wa dzikru uyubin nas, untuk membicarakan aib orang lain. Dan yang kelima yang menjadi pemicu kesombongan yaitu al-malu, harta. Ya, jadi harta ini juga menjadi pemicu munculnya sifat sombong. Ya. Kalau orang diberikan anugerah harta, terus dia tidak memahami bahwa hakikatnya harta itu tipan dari Allah, pasti sombong. Maka perlu menyadari bahwa harta yang ada pada diri kita ini sebagai amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasatis, dan yang keempat al-quwah wat takabur. Dia merasa kuat dan merasa sombong. Ini orang kalau merasa kuat ya, kemudian dia akan muncul sifat takabur, kemudian dia merendahkan orang yang lemah, merendahkan orang yang tidak punya, merendahkan orang yang di bawahnya. Kemudian yang ketujuh ini menarik, al-itba, follower, pengikut ya, wat talamidah, murid, wal aqorib, dan kerabat. Ini juga menjadi penyebab sombong juga. Contoh itba ya, orang punya follower sekian juta. Ini kalau nggak punya ilmu tawadhu pasti sombong. Gitu. Apalagi seorang kiai, seorang ustadz punya follower sekian juta. Kalau nggak didasari dengan tawadhu pasti sombong. Lihat tuh follower saya gitu. Lihat tuh jamaah saya gitu. Padahal semua itu anugerah Allah, nggak ada yang layak untuk disombongkan. Kemudian talamid, murid, lihat tuh pesantren saya, muridnya ribuan ya, menjadi alat sombong. Kemudian wal aqorib, lihat tuh saudara-saudara saya, dia jadi pejabat, dia jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ini juga menjadi penyebab munculnya kesombongan. Jadi menurut Imam Ghazali bahwa 7 hal yang sudah disebutkan tadi itu menjadi pemicu munculnya kesombongan. Mudah-mudahan dengan memahami 7 penyebab kesombongan ini bisa menjadi bahan introspeksi ke dalam diri kita. Jangan sampai kita sudah paham ilmunya ya kemudian tidak bisa mempraktekkan, yaitu dengan cara bersikap tawadhu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita bisa mengamalkan ilmu ya yang diurai oleh Imam Ghazali ini. Amin ya rabbal alamin.